muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Sama-sama kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaqarrub kepada Allah. Kita melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu kita sertai, kita lanjutkan dengan talabul ilmi. Tidak ada harapan kita kecuali Allah menurunkan rahmat-Nya, menurunkan keberkahan-Nya, menjadikan duduknya kita di tempat ini sebagai wasilah, sebagai sarana, sebagai media kita untuk menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya min ahlil jannah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalannya. Sampai akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang telah berjuang, berkorban, berdakwah. Tidak pernah berhenti beliau mengorbankan semua yang beliau miliki untuk keselamatan kita semuanya. Mudah-mudahan salawat dan salam semoga tercurah terus kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu hikmah. Hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Amin. Apa yang disebutkan oleh beliau dalam hikmahnya, beliau mengatakan ar-raja'u ma qaranahu 'amal wa illa fahuwa umniyah. Kata beliau, ar-raja itu rasa harap. Rasa harap itu adalah yang disertai dengan amal. Kalau tidak disertai dengan amal, maka dia adalah umniyah. Umniyah itu angan-angan. Ar-raja, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah maqam syarif, kedudukan yang sangat mulia. Tidaklah seorang muslim memiliki iman yang kuat kepada Allah kecuali dia punya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa harap kepada Allah inilah yang harus tertanam dalam diri setiap hamba. Raja, berharap kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah. Ada dua hal yang harus ada dalam hati, dalam jiwa, dalam kehidupan seorang muslim, yaitu yang disebut dengan al-khawf war-raja. Al-khawf war-raja ini harus ada, tidak boleh hilang dalam diri kita. Al-khawf war-raja ini harus terus diperkuat. Ada seorang alim, seorang ulama, beliau mengatakan bahwa kita tidak bisa terbang tinggi menuju kepada Allah kecuali kalau kita memiliki dua sayap. Sama seperti burung. Beliau mengilustrasikan, menggambarkan seperti burung yang bisa terbang tinggi. Manusia juga begitu, dia tidak bisa terbang tinggi, tidak bisa terbang tinggi menuju kepada Allah kecuali memiliki dua sayap. Apa sayap yang harus dimiliki untuk terbang tinggi menuju kepada Allah? Dua sayap itu adalah al-khawf war-raja.
Di satu sisi dia punya rasa harap kepada Allah, di sisi yang lain dia punya rasa takut kepada Allah. Dua-duanya harus ada. Tidak boleh tidak ada. Khauf kepada Allah penting agar kita menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Kita takut kepada murkanya Allah, kita takut kepada siksa Allah. Al-khauf. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Khauf ini harus ada, sebab dengan khauf kalau kita takut kepada Allah, Allah Ta'ala mengatakan wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia insyaallah bisa menahan hawa nafsunya. Orang itu tidak bisa menahan hawa nafsu kalau dia tidak takut kepada Allah. Tapi kalau dia takut kepada Allah, maka dia akan bisa menahan hawa nafsunya. Dia tahan keinginannya, dia sesuaikan dengan keinginan Allah. Itu kalau orang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyuruh kita punya rasa takut, al-khawf, dan itu yang dimiliki oleh orang-orang pilihan. Jadi kalau ada manusia tidak takut kepada Allah, masalah besar. Semua orang yang dekat kepada Allah, semakin saleh dia, semakin taat dia, semakin takut kepada Allah. Bagaimana tidak? Allah Ta'ala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang alim, orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut kepada Allah. Kita lihat sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an takut kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an takut kepada Allah. Ada khauf, tapi di sisi yang lain bukan hanya khauf, tapi harus ada raja. Raja itu adalah rasa harap kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan untuk dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan raja, berharap. Berharapnya kepada siapa? Berharapnya adalah kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada amal kita, bukan kepada harta kita. Rajanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap hanya kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Allah Ta'ala menyuruh kita berharap kepada Allah. Kita disuruh berharap kepada Allah. Di satu sisi punya rasa takut, di sisi yang lain berharap. Kita punya harapan kepada Allah. Dosa kita memang banyak, maksiat kita memang banyak, kesalahan kita banyak, tapi kita berharap agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah membersihkan kotoran-kotoran maksiat yang ada dalam diri kita. Kita berharap kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai hamba-hambaku. Allah Ta'ala menyebut dengan ungkapan ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas, yang telah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Asrafu ala anfusihim, apa saja maksiat dia lakukan. Allah Ta'ala mengatakan alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah bisa mengampuni semua dosa itu. Ini rasa harap kepada Allah. Kita berharap kita punya Allah yang Ghafur Rahim. Allah punya sifat pemaaf, pengampun. Itu sifat utama yang dimiliki oleh Allah. Sifat rahmah. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ini kita mengharap kepada Allah, berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah, berharap limpahan karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah ar-raja. Tapi jangan salah, kata Ibnu Athaillah, bagaimana kita memahami raja, berharap seperti apa itu yang dimaksud. Ada orang berharap tapi dia tidak mengerti berharap seperti apa. Jangan sampai kita berharap tapi salah, rajanya salah. Raja yang benar, kata Ibnu Athaillah, ma qaranahu amal. Raja yang benar itu berharap yang benar kalau disertai dengan amal. Kalau dia disertai dengan amal, itu namanya berharap. Berharap kepada Allah. Tapi kalau tidak disertai dengan amal, itu disebut dengan umniyah, angan-angan, mimpi dia. Itu disebut dengan mimpi, menghayal, berangan-angan. Pengen dapat surga tapi tidak beramal. Pengen dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau bertaubat. Ini namanya menghayal, berangan-angan, mimpi ingin dapat surga. Bahkan bukan cuma surga, dapat surga Firdaus. Tapi tidak mau beramal, tidak mau melaksanakan ibadah, tidak mau melaksanakan ketaatan. Harapannya dalam dirinya ada angan-angan, ada mimpi, ada khayalan. Dia ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa melakukan amal, dia ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang semacam itu di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Ada orang-orang generasi yang datang sesudah mereka, khalfun, warithul kitab, mereka mewarisi Alkitab, mereka mewarisi kitab suci. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka mengambil nikmat karunia yang diberikan oleh Allah di dunia, mereka ambil. Mereka sibuk dengan harta, mereka sibuk dengan kekayaan, mereka sibuk dengan materi. Padahal mereka adalah para pewaris. Kemudian apa yang disebutkan oleh Allah? Mereka yang semacam itu, mereka yang sibuk dengan dunianya itu, mereka yang lupa kepada Allah Ta'ala, mereka yang jauh dari Allah, mereka mengatakan sayughfaru lana, kita akan mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Tidak beramal, tidak bertaubat, tapi ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Itu namanya angan-angan. Tidak dibenarkan yang semacam itu. Karena kalau kita betul-betul berharap dari Allah, raja, maka harus disertai dengan amal. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi, akhir dari surat Al-Kahfi. Apa kata Allah Ta'ala? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah Ta'ala mengatakan فَمَنْ كَانَ يَرْجُو, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah. Kita semuanya berharap bertemu dengan Allah. Kita semuanya berharap untuk masuk ke dalam jannahnya Allah. Kita semua ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat melihat Allah Ar-Razzaq Al-Khaliq, melihat zat yang selama ini mencipta, memberikan karunia kepada kita. Apa kata Allah? Siapa yang berharap ketemu dengan Allah, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, apa yang harus dia lakukan? Falyamal 'amalan shalihan, maka dia harus melakukan amal saleh. Enggak bisa cuma berangan-angan, pengen, itu angan-angan. Falyamal 'amalan shalihan, dia harus melakukan amal saleh.
Dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Insya Allah kalau dia hanya beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Allah, amal. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menyebutkan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Ini yang disebutkan oleh Allah, wa yarju rahmat rabbih. Apa sama kata Allah antara orang yang bangun dia qanit, dia ahli ibadah, dia beramal soleh, dia melakukan ketaatan, ana al-laili, pada waktu malam dia bangun, sajidan wa qa'iman, dia sujud, dia berdiri di hadapan Allah. Apa sama dengan orang yang tidak semacam itu? Orang yang berdiri sujud di hadapan Allah, yarju rahmat Allah, mereka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semacam inilah yang disebut dengan raja. Jadi raja itu selalu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang berharap kepada Allah itu selalu disertai dengan amal. Makanya kita semuanya berharap dapat maghfirah, kita berharap dapat surga, kita berharap dapat nikmat yang abadi. Apa yang harus kita lakukan? Beramal. Beramallah. Wa qul i'malu, kata Allah Ta'ala, beramallah. Maka selalu Allah Ta'ala menekankan pokoknya beramal kita di dunia. Selama di dunia perbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah. Allah Ta'ala menutup ayat itu dengan mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Yang tahu itu dia berharap lalu dia beramal. Yang tidak tahu dia cuma mimpi, dia angan-angan aja, pengen dapat surga, pengen dapat ampunan, pengen dapat nikmat, pengen dijauhkan dari neraka, tapi dia tidak beramal. Ini namanya tidak tahu. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, sekarang saatnya kita memperbanyak amal kepada Allah. Kita isi hidup kita dengan beramal saleh. Beramal saleh kita niatkan, dua syarat amal saleh itu diterima oleh Allah. Yang pertama, niatnya harus ikhlas. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Kata Allah, tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah mukhlisin. Syaratnya ikhlas, harus karena Allah. Nggak ada yang kita cari. Kita mau ngapain di dunia ini kalau nggak cari rahmat dari Allah, ridha dari Allah? Apa saja aktivitas kita di dunia akan bernilai kalau yang kita tuju adalah ridha dari Allah. Yang kita harapkan balasan dari Allah akan bernilai amal kita sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun ada balasannya kalau yang dicari itu adalah pahala dari Allah. Tapi kalau yang dicari bukan pahala dari Allah, maka nggak dapat sesuai dengan niatnya. Sebesar apapun amal itu, kalau bukan karena Allah nggak bisa. Tidak akan mendapatkan apresiasi ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukhlisin lahuddin, harus taat, harus ikut aturan, harus sesuai dengan tuntunan, baru dia akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ungkapan dari seorang ulama, Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama besar dari Baghdad. Ya, apa yang beliau katakan? Kata beliau, talabul jannah bila amal dzambun minadz dzunub. Masya Allah. Ini orang-orang besar ini ucapannya memang luar biasa. Apa kata beliau? Mengharapkan
mengharapkan sorga tanpa beramal itu dosa. Kalau ingat jamaah sekalian, mengharapkan sorga tanpa beramal, dzanbun minadz dzunub, itu dosa, kata dia. Karena cuma berharap saja, tidak mau beramal, tidak mau ibadah. Dzanbun minadz dzunub, wartija'us syafa'ah bila sabab nau'un minal ghurur. Semuanya mengharapkan syafaat Nabi. Ya, sekarang ini kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mengharapkan syafaat bila sabab, tanpa sebab. Sebabnya apa? Usaha. Tanpa mengikuti tuntunan Nabi, tanpa mencintai Nabi, tanpa melaksanakan apa yang diperintahkan, disunnahkan oleh Nabi, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nau' minal ghurur. Kata beliau, tertipu dia. Ya, ngaku-ngakunya cinta, ngakunya ingin dapat syafaat, tapi tingkah lakunya jauh dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia akan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi harus ada usaha. Ikuti Nabi, ikuti tuntunan. Ini baru akan terwujud apa yang menjadi harapan kita. Wartija'u rahmati man la yuta' jahlun wa humkun. Kata beliau, mengharapkan rahmat dari zat yang tidak ditaati. Tidak taat kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah, tapi ingin dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Itu bodoh, kata beliau. Jadi nggak ada tedeng aling-aling, beliau tegas mengatakan itu bodoh. Orang yang semacam itu bodoh. Ingin dapat rahmat dari Allah tapi tidak mengikuti syariatnya, bagaimana mungkin? Nah, ini yang disebutkan oleh Ma'ruf Al-Qarfi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan betapa penting kita beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqamah dalam beramal saleh. Kenapa kita beramal? Karena kita berharap kepada Allah. Yang kita harapkan adalah rahmat maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita jeda sejenak. Kita baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil
بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang sufi besar Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam satu ungkapannya, ma akhadana tasawuf 'anil qil wal qal wal mira' wal jidal. Kata beliau, kalau mau belajar tasawuf, kalau mau mendekat kepada Allah, kalau mau menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, tasawuf itu kata beliau bukan 'anil qil wal qal, cuma sibuk bercerita katanya, sibuk dengan ucapan, dengan ungkapan, dengan teori, al-mira' wal jidal, dengan debat, dengan diskusi. Agama bukan itu kata beliau. Agama itu bukan hanya debat kusir, bukan hanya dialog, bukan. Apa yang beliau katakan, kalau mau mengikuti jalan tasawuf, kata beliau, innama akhadnahu 'anil ju' was-sahar wa mulazamatil a'mal. Kalau mau mengikuti jalan tasawuf adalah dengan beramal. Caranya adalah dengan lapar, caranya adalah dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dan terus melakukan amal-amal soleh. Itu tasawuf yang benar. Jadi kalau cuma cerita itu bukan tasawuf. Tasawuf itu adalah melakukan amal soleh, melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Itu yang disebut dengan tasawuf kata beliau. Dan seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi SAW, orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang pintar, orang yang bijak, kayyis man dana nafsah, dia mengevaluasi dirinya, dia hisab dirinya, dia melakukan muhasabah, dia kendalikan dirinya. Dana nafsah, dia enggak mengikuti keinginan dirinya, dia tidak dikendalikan, tapi dia yang mengendalikan dirinya, nafsunya. Mandana nafsah, nafsunya dikendalikan, diatur dengan baik. Lalu amila lima ba'dal maut, dia melakukan amal-amal. Kenapa dia melakukan amal? Bekal untuk menghadapi hari sesudah kematian. Wa amila lima ba'dal maut, itu namanya orang cerdas. Orang cerdas itu enggak banyak bicara. Orang cerdas itu banyak beramal, karena dia tahu nanti yang akan menjadi andalan kita adalah amal kita, bukan ucapan kita. Amal soleh itu. Wal ahmad, kata beliau, ahmad, orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang kurang akal adalah orang yang wal ahmad alladhi ittaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya terus diikuti, kalah oleh hawa nafsunya, dikontrol oleh hawa nafsunya, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ittaba'a hawa wa tamanna 'ala Allah, udah kalah oleh hawa nafsunya, dia berangan-angan pengen dapat surga. Ya, udah kalah sama hawa nafsunya, dia berangan ingin dapat surga. Wa tamanna 'ala Allah, ini tamanni al-kadzib, ini angan-angan dusta. Ya. Ini angan-angan dusta. Kalau dia berharap untuk dapat surga, enggak begitu caranya. Harus dia melakukan amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh kita semua diterima. Amin. Terus sepanjang hayat kita istiqamah, kita mengharapkan ampunan dari Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu